Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, hari ini seharusnya ini menurut rangkaian jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi 2 untuk P3K Guru tanggal 1 sampai 4 ini seharusnya sudah pengumuman dan pemilihan formasi ya. Namun mengapa sampai saat ini, sampai tanggal 1 November sore hari belum ada informasi apapun di akun SSC ASN kita? Ternyata teman-teman, untuk pendaftaran pemilihan formasi tahap 2 ini ditunda teman-teman. Kira-kira bagaimanakah informasi terbaru yang mengatakan untuk pengumuman dan juga pemilihan formasi tahap 1 ini ditunda? Silahkan simak video ini selengkapnya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya sampaikan bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti ada video terbaru teman-teman nggak akan ketinggalan informasi. Jadilah teman-teman, yang pertama ini ada informasi terbaru teman-teman, yaitu di guru-p3k.kemdikbud.go.id yang menyatakan bahwa untuk pendaftaran dan pemilihan formasi P3K guru ini ditunda teman-teman. Nah, ini kita cek bersama ketika kita masuk ke guru-p3k.kemdikbud.go.id pada bagian pengumuman. Di sini ada tulisan ini teman-teman. Nah, ini adalah ditunda ya artinya. Bapak Ibu yang terhormat, berkaitan dengan adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 1, bersama ini kami sampaikan bahwa pemilihan formasi serta pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2 ditunda hingga pengumuman lebih lanjut. Jadwal terbaru akan diumumkan melalui laman guru-p3k.kemdikbud.go.id teman-teman. Itu adalah informasi pertama dari Kemdikbud terkait tentang penundaan jadwal itu teman-teman. Nah, selanjutnya hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Dirjen GTK. Nah, di sini Bu Nunuk Suryani baru saja mengeluarkan sebuah postingan di Instagram pribadinya teman-teman. Yang mana di sini disampaikan juga Bapak Ibu guru yang terhormat, berkaitan dengan adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 1. Bersama ini kami sampaikan bahwa pemilihan formasi serta pelaksanaan seleksi tahap 2 ditunda hingga pengumuman yang lebih lanjut. Terkait tentang jadwal terbarunya kapan, ini kita pantau di website resmi guru-p3k.kemdikbud.go.id teman-teman. Yang mana di sini isinya ini adalah sama ya dengan yang disampaikan di sini. Nah, ini teman-teman. Kemudian ada banyak sekali komentar yang diberikan. Semoga ada jalan baik untuk yang sudah PG, Serdik dan usia 35+ untuk mendapatkan formasi. Amin. Sudah mendapatkan 1063 like teman-teman. Di waktu yang bersamaan teman-teman, di sini saya juga bertanya ke GTK Kemdikbudristek, yang mana oleh Bu Nunuk Suryani sendiri itu juga diminta jika kita ada pertanyaan itu kita diminta untuk menghubungi layanan helpdesk ya. Seleksi P3K guru ini jam operasional jam 7 sampai jam 23 call centernya ini. Nah, ini kita hubungi melalui Telegram teman-teman, yang mana untuk hasilnya dari Telegram itu adalah seperti ini. Halo, selamat sore, saya mau tanya apakah jadwal pemilihan formasi tahap 2 dilaksanakan pada hari ini tanggal 1 November ataukah ditunda lagi Mas gitu kan. Kemudian ada jawaban, selamat sore, selamat datang di layanan Kemdikbud dengan yoga. Kami sarankan melakukan pengecekan secara berkala melalui website guru-p3k.kemdikbud.go.id atau akun SSC ASN ya. Nah, ini teman-teman. Kemudian saya tanya lagi, kok katanya Bu Nunuk ini ditunda lagi, apakah itu benar Mas Yoga? Ini dijawab tidak ada respon ini teman-teman. Sampai sekarang belum ada respon lagi teman-teman. Jadi teman-teman, informasi ini dapat kita jadikan patokan bahwa ternyata sampai jam sekarang ini belum dibuka untuk pemilihan formasi dan pendaftaran seleksi kompetensi P3K guru yang tahap 2. Ternyata ini ditunda lagi teman-teman. Namun nanti informasi lebih lengkapnya ini kita pantau di guru-p3k.kemdikbud.go.id. Untuk jadwal ini kita pantau di sini ya pada bagian pengumuman. Seperti halnya pengumuman-pengumuman sebelumnya teman-teman, yaitu seperti ini. Nah, ini kalau zaman dulu ini sebenarnya jadwal untuk pemilihan formasi ini yang ini ya, terbaru ini. Seharusnya untuk pengumuman dan pemilihan formasi ini tanggal 1 sampai 4 November ya. Nah, tapi sampai sekarang belum ada informasi. Ternyata ditunda lagi teman-teman. Nah, ini untuk pengumuman terbarunya. Nah, ini ternyata masih ada evaluasi terhadap seleksi kompetensi yang tahap 1 P3K guru, dan pada akhirnya ini ditunda.
Nah, semoga saja teman-teman untuk evaluasi terhadap seleksi kompetensi 1 ini nanti bisa semakin mempermudah ya terhadap teman-teman nanti untuk lulus di seleksi P3K Guru yang tahap 2. Nah, semoga saja seperti itu teman-teman. Apapun alasan penundaannya, entah itu evaluasi atau apa, kita berdoa saja semoga dampak baik terhadap kita para guru honorer nanti, sehingga untuk lulus di tahap 2 ini nanti kita bisa mulus teman-teman. Nah, bisa lulus gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, asal teman-teman tahu saja nanti untuk pemilihan formasi tahap 2 ini nanti berbeda ya dengan tes tahap 1 kemarin. Jadi ada 6 ketentuan teman-teman untuk pemilihan formasi P3K Guru yang tahap 2. Nanti pendaftarnya ini ada 4 kategori, yaitu pelamar dari THK 2 dan juga guru non PNS dari sekolah negeri yang nggak lolos di tes tahap 1, ditambah guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan juga lulusan PPG. Kalau misalkan pada video sebelumnya banyak sekali teman-teman yang berkomentar, saya itu guru swasta dulu mendaftar di tahap 1, pendaftaran bulan Juli itu kok nggak ada formasi, itu bagaimana Pak? Nah, nanti teman-teman memilih formasi pada tahap 2 ini teman-teman. Jadi untuk tes tahap 2 nanti yang pesertanya adalah dari ini ya, yang nggak lolos di tahap 1 dan juga guru swasta dan juga lulusan PPG itu teman-teman. Nah, kemudian untuk pelamar itu teman-teman nanti melakukan pemilihan kebutuhan ulang ya pada SSC ASN. Nah, ini adalah untuk guru yang tidak lulus di tahap 1 memilih ulang formasi yang masih tersedia. Kemudian untuk teman-teman guru swasta dan lulusan PPG nanti memilih formasi untuk yang pertama kalinya, yang mana yang dipilih itu adalah formasi yang masih tersedia atau sisa formasi dari tes tahap 1 yang belum diisi formasinya atau belum ada yang lulus itu teman-teman. Kemudian untuk yang keempat ini pelamar sebagaimana dimaksud, ini kebutuhan PPK, kebutuhan ini teman-teman. Bagi pelamar mengajar di PAUD, kemudian TK, kemudian sekolah dasar atau SMP, dapat melamar di pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten kota. Jadi boleh dalam satu lingkup kabupaten kota ya, pindah kecamatan boleh. Misalkan saya tuh guru SD ya, guru honor SD, ijazah S1 PGSD, saya ingin memilih di kecamatan lain, kabupaten yang sama, ini boleh teman-teman. Nah itu. Kemudian berikutnya bagi yang mengajar di sekolah menengah atas, baik itu SMA maupun SMK, ini memilih dalam satu wilayah provinsi yang sama teman-teman, sesuai dengan sertik dan atau kualifikasi ijazah kita ya. Kemudian berikutnya bagi provinsi yang memiliki kewenangan untuk mengelola ini PAUD, TK, SD, SMP, SMA atau SLB, ini dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar ya, sesuai dengan sertik dan atau ijazahnya. Nanti kita akan ditunjukkan teman-teman untuk memilihnya itu yang boleh yang mana ya, sesuai dengan sistem teman-teman. Kemudian bagi pelamar kriteria 1D yaitu lulusan PPG, ini melamar sesuai dengan domisilinya teman-teman. Nah, jadi sesuai dengan domisilinya ya, sesuai dengan serdik yang dia miliki. Nah, berikutnya panitia penyelenggara seleksi ini akan memverifikasi untuk kesesuaian antara syarat jabatan dengan kebutuhan yang akan dipilih ya, disesuaikan dengan ijazah yang kita miliki atau serdiknya. Dan dari hasil verifikasi ini maka panitia akan mengumumkan ya pelamar yang berhak ikut seleksi tahap 2 itu siapa saja. Nah itu teman-teman. Dan untuk cara memilih formasi nanti akan ada tombol untuk memilih formasi. Nanti kita pantau saja di akun SSC ASN masing-masing. Nah nanti sebenarnya teman-teman oleh sistem ini akan ditunjukkan. Jadi formasi yang boleh kita lamar itu yang mana gitu kan. Misalkan saja di sini nanti akan muncul jenis seleksinya adalah P3K Guru. Kemudian saya ini berada di instansi pemerintah Kabupaten Ngawi, otomatis nanti formasi yang boleh saya pilih untuk tahap 2 ini adalah formasi yang mana di sini daftar nama-nama formasi yang boleh saya pilih yang berada pada Kabupaten Ngawi. Kalau misalkan teman-teman di Kabupaten Madiun, maka nanti nama-nama SD-nya ini adalah di Kabupaten Madiun teman-teman. Nah itu, dan itu didasarkan pada pendidikan ya, kualifikasi pendidikan yang kita miliki, entah itu serdik ataupun ijazah yang kita miliki teman-teman. Misalkan saya ini S1 PGSD, berarti nanti yang ditunjukkan adalah formasi-formasi PGSD atau guru kelas SD yang masih tersisa. Kalau matematika nanti ya matematika SMP teman-teman ya, SMA nggak ada teman-teman untuk tahap 2.